Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini Hashtag TV akan kembali menyajikan kisah-kisah tentang para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel. Nabi tersebut bernama Nabi Armia. Nabi Armia ini muncul setelah wafatnya Nabi Sya'ya yang digergaji tubuhnya oleh kaum Bani Israel. Alkisah, ketika kemaksiatan sudah semakin menjadi-jadi sepeninggalan Nabi Sya'ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Armia melalui perantara malaikat Jibril dengan mengatakan, "Wahai Armia, hendaklah kamu tetap tinggal di tengah-tengah mereka dan sampaikanlah kepada mereka, sesungguhnya mereka itu memiliki hati tetapi tidak bisa memahami. Kalian memiliki mata namun tidak bisa melihat, memiliki telinga namun tidak bisa mendengar. Aku mengingat kebaikan nenek moyang mereka. Aku menaruh kasih sayang kepada mereka. Tanyakan bagaimana mereka merasakan nikmatnya ketaatan. Apakah ada seorang yang taat kepadaku lalu dia celaka? Binatang-binatang saja masih ingat tempat tinggal mereka lalu kembali kepadanya. Mereka itu suatu kaum yang meninggalkan perintah. Padahal dengan perintah itu aku muliakan nenek moyang mereka dan aku selamatkan mereka. Mereka menginginkan kemuliaan yang tidak pada tempatnya dan mereka mengingkari hakku. Dan mereka yang membaca kitab, mereka yang menyembah selain aku. Mereka mempunyai pemimpin yang mendustai aku dan mendustakan utusanku. Mereka menyimpan makar di dalam hati mereka dan mereka membiasakan kedustaan di lidah mereka. Sesungguhnya aku bersumpah dengan keagungan dan kebesaranku, aku akan menurunkan generasi yang tidak dapat memahami bahasa mereka. Mereka bengis, kasar, dan sewenang-wenang yang memiliki pasukan bagaikan potongan-potongan awan yang berarak datang bergelombang. Mereka datang membawa panji yang berkibar, pasukan kuda yang begitu garang dan ganas. Bangunan-bangunan megah di kota kalian akan dihancurkan, puing-puing berserakan. Celakalah negeri itu. Bahkan jasad-jasad mereka bergelimbangan berserakan jadi santapan cacing tanah, dan tulang-belulang mereka dilumat sinar matahari. Aku kucurkan azab bukan itu saja kepada mereka. Langit kuumpamakan seperti lapisan-lapisan baja yang tebal, sementara bumi aku buat seperti jaring tembaga, sehingga kalaupun turun hujan, bumi tidak bisa tumbuh tumbuhannya. Jika ada sedikit tanah yang menumbuhkan tumbuhannya, itu hanyalah sebagai bentuk kasih sayangku kepada hewan. Jikapun mereka bisa menanam, maka tanaman itu tidak selamat dari bahaya." Setelah Nabi Armia menyampaikan kepada kaumnya tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan meliputi segala sesuatu, namun orang-orang Yahudi menyambut dakwahnya dengan kebohongan dan kemaksiatan, dan mereka menuduh dengan kebohongan. Mereka berkata kepadanya, "Bagaimana engkau berbohong dan mengaku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan buminya? Lalu siapa yang akan menyembahnya jika tidak ada seorang pun di muka bumi yang menyembahnya? Juga tidak ada masjid dan tidak ada kitab. Sungguh engkau telah gila, wahai Armia." Akhirnya pertentangan antara Nabi Armia dan kaumnya berakhir pada dipenjaranya Nabi Armia. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seorang raja yang zalim bernama Bukhtanasar beserta bala tentaranya kepada kaum Bani Israel. Orang-orang Yahudi terkejut ketika mendengar suara derap kaki kuda dan suara panah-panah yang melayang dan bau kebakaran. Pasukan itu memasuki desa-desa dan kota-kota. Mereka mengelilingi segenap penjuru kota dan desa. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 5. "Maka apabila datang suatu hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Ketika Raja Bukhtanasar ini datang, ia dan bala tentaranya langsung memperlakukan kaum Bani Israel dengan sewenang-wenang dan begitu bengis. Sepertiga dari mereka dibunuh dan sepertiga lainnya ditawan, sementara orang tua dan anak-anak dan orang yang lemah dibiarkan. Kemudian dengan menunggangi kuda, mereka menginjak-injak jasad kaum Bani Israel. Desa mereka dihancurkan serta Taurat dibakar. Baitul Maqdis dihancurkan dan benteng-benteng kokoh pun dibakar. Bahkan ulama-ulamanya dan fuqaha-fuqahanya dibunuh dan tak seorang pun hidup di antara mereka. Jumlah tawanan yang berasal dari anak-anak para pendeta dan para raja yang mereka bawa mencapai 90.000 orang. Gereja-gereja yang ada di Baitul Maqdis dilempari kotoran, babi-babi disembelih di dalamnya. Di antaranya 7.000 tawanan dari keluarga Daud dan sisanya keturunan dari anak-anak Yakub yang lainnya serta kaum Bani Israel biasa. Setelah Bukhtanasar menjalankan aksinya itu, ada yang berkata kepadanya, "Mereka Bani Israel mempunyai seorang teman yang mengingatkan akan tertimpa seperti telah menimpa mereka itu, menyebut-nyebut namamu dan berita tentangmu. Ia juga memberitahu mereka bahwa kau akan membunuh mereka dalam jumlah besar.
menawan istri-istri dan anak-anak mereka, meruntuhkan masjid-masjid mereka, membakar gereja-gereja mereka. Tapi mereka mendustakannya, menuduhnya yang bukan-bukan, memukulnya, mengikatnya dan menahannya. Bukhtanasar kemudian memerintahkan agar Nabi Armia dikeluarkan dari penjara. Bukhtanasar lalu bertanya kepadanya, "Apa benar kau sudah mengingatkan kepada mereka akan tertimpa kejadian seperti itu?" Nabi Armia menjawab, "Ya." Bukhtanasar bertanya kembali, "Bagaimana kau mengetahuinya?" Nabi Armia pun menjawab, "Allah mengutusku kepada mereka, tetapi mereka mendustakanku." Bukhtanasar bertanya, "Apa mereka mendustakan, memukul dan memenjarakanmu?" Nabi Armia menjawab, "Ya." Bukhtanasar kemudian berkata, "Seburuk-buruknya kaum adalah kaum yang mendustakan nabi mereka dan mendustakan risalah Rabb mereka. Maukah kau bergabung denganku? Aku akan memuliakanmu dan membantumu. Tapi jika kau ingin tetap tinggal di negerimu, aku telah memberimu jaminan keamanan." Nabi Armia berkata kepadanya, "Aku hingga kini masih berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama aku tidak menyimpang dari ketaatan terhadapnya sesaat pun. Andai saja Bani Israel tidak menyimpang ketaatan terhadapnya, tentu mereka tidak takut kepadamu atau yang lainnya, dan kau tidak akan bisa menguasai mereka." Mendengar kata-kata itu, Bukhtanasar meninggalkannya, lalu Armia tetap tinggal di tempatnya.